Kenapa dia kata konsep alam Melayu tu orang Malaysia yang buat? Jadi Indonesia tak terima. Maaf Kak, izin bertanya, ini bahasa Melayu ya Kak? Iya, bahasa Melayu Pontianak. Atau Pontianak yang ada puaka tu. Nah, puaka tu kau, puaka, macam puaka. Tak pernah ucap hello, kau pergi melambai. Harimau, harimau, harimau Melayu. Konsep alam Melayu itu yang buat orang Malaysia, netizen Indonesia tidak terima. Kemudian ada juga yang lagi viral, lagu Harimau Malaya. Netizen Indonesia rame-rame membuli, rame-rame memberikan ya seolah-olah komentarnya itu memperlekehkan. Nah, di sini saya ingin memberikan penjelasan kepada sahabatku semua. Video ini sebagai bentuk informasi dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Lagi-lagi kalau berkaitan dengan bahasa Melayu, mengarahnya itu terus ke Malaysia. Seolah-olah di Indonesia itu tidak ada bahasa Melayu. Yang bikin malu lagi, yang komentar itu adalah netizen Indonesia. Hal ini memang terlihat nampak alah begitu saja dibahas. Tetapi dari hal-hal kecil seperti inilah yang menghambat kita untuk maju ke hadapan. Kok bisa-bisanya sampai tidak mengenal saudara-saudara sebangsa, setanah air di negara sendiri. Ketika ada orang bercakap bahasa Melayu, sedikit-sedikit, ini pasti orang Malaysia. Kok bahasanya begitu? Kok logatnya begitu? Padahal bangsa Melayu ini merupakan salah satu bangsa yang besar. Dan bahasa Melayu ini digunakan di berbagai negara Asia Tenggara. Brunei, Singapura, Thailand, Vietnam, Myanmar, semua ada bangsa Melayu. Jadi paham ya sahabatku semua. Di sini saya bukan istilahnya untuk memperkeruh keadaan, bukan. Tetapi saya ingin memberikan informasi supaya sahabat-sahabatku paham. Dan alangkah eloknya kalau kita saling respect, saling menghormati. Dan anehnya lagi masih ada juga segelintir YouTuber di Indonesia lah. Yang kadang-kadang membuat berita yang kurang tepat antara Indonesia dan Malaysia. Sedikit-sedikit membandingkan TKI dengan Bangladesh. Kenapa sih tidak membahas tentang bagaimana negara kita bisa maju? Dan kenapa berita-berita yang tidak sesuai fakta itu selalu ditayangkan di media-media sosial demi kepentingan untuk dapat cuan? Berita dipotong-potong, disajikan, wah gini, di Malaysia ramai Bangladesh membuli. Oh, Malaysia sekarang sudah menjadi Malaydesh membuli. Hal seperti ini harus kita hindari. Dan baru-baru ini tentang sebuah lagu. Tak pernah kau ucap, hello pergi kau melambai. Rimau, harimau Malaya. Itulah sedikit kata-kata lagunya yang mungkin saya hanya hafal sedikit. Kalau dari segi pandangan saya, setiap orang menciptakan lirik lagu dari negara manapun, kita harus wajib respect, jangan memperlekehkan. Mungkin di telinga kalian terdengar, kok lagunya gini, kok kayak lucu gini. Sebenarnya itu bukan tentang lucu, tetapi itu sebuah karya yang dimana sebuah karya tersebut merupakan salah satu kebanggaan tersendiri. Dan tentunya menciptakan sebuah lagu ini juga bukan hal yang mudah. Ketika ada ciptaan lagu dari negara tetangga, entah itu lagu untuk mensupport timnasnya, kita harus wajib respect, jangan memperlekehkan, karena itu merupakan suatu kebanggaan yang mereka miliki, saling menghormati. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Mungkin kalau orang Malaysia ketika mungkin mendengar lagu Jawa lah, misalnya lagu Jawa, gending Jawa, yang dimana lagu-lagunya itu kalau untuk orang luar agak terlihat aneh. Ketika mereka menertawakan, membuli, apakah kalian gak sakit hati? Ya pastinya sakit hati kan? Sama seperti ketika ada lagu Harimau Malaya yang dimana lagu tersebut untuk mensupport timnas Malaysia, kemudian kalian tertawakan, itu jangan sahabatku semua. Terlihat sepele, tapi
dampaknya sangat luar biasa. Kalau kita ingin menjadi sebuah negara yang maju, pemikiran kita juga harus smart, pintar gitu loh. Saya juga nggak pintar-pintar amat, tetapi saya di sini mencoba untuk mengajak kalian supaya saling respect itu indah, kira-kira seperti itu. Lalu bagaimana tanggapan netizen Indonesia? Ternyata tidak semuanya netizen Indonesia itu suka membuli ya, tidak semuanya, itu hanya segelintir saja. Kalaupun segelintir di Indonesia itu kalau dijumlahkan juga hampir satu negara ya jumlahnya dengan negara Malaysia, karena di Indonesia ini penduduknya begitu sangat banyak banget. Oke, kita reaction video berikutnya, tak perlu berlama-lama. Nanti kalau berlama-lama Bang Toha ini mau mereaction video apa, kok nggak tuntas-tuntas pembicaraannya. Kita simak, dan dari kejadian video ini, mari kita jadikan pengajaran bersama-sama. Pernah ucap hello pergi kau melambai, Hawi mau, hai mau Malaya. Pernah dengar lagu itu kan, dan mungkin itu terdengar lucu untuk kita. Dan kemarin banyak netizen Indonesia yang ngebully lagu itu, dikatain mirip tanam-tanam ubi lah, dikatain lebih bagus mawang lah, pokoknya banyak deh. Nah, kenapa lucu? Ya karena kita menilai dengan standar kita, standar orang-orang Indonesia pada umumnya. Salah nggak? Ya salah. Salah ini. Kenapa? Karena itu lagu orang Malaysia. Yang jelas budayanya beda, cara memaknai terhadap suatu simbol pun juga berbeda. Nah, yang perlu disadari adalah setiap budaya itu memiliki cara yang berbeda-beda dalam memaknai sebuah Respect, simbol. Masnya. Termasuk juga bagaimana cara mereka berekspresi terhadap rasa bangga, rasa bahagia. Nah, kenapa muncul lagu itu? Ya karena mereka memiliki cara yang berbeda untuk mengekspresikan rasa bangga terhadap timnas mereka. Betul. Saya ambil contoh yang lain, orang India. Geleng-geleng, apakah itu berarti tidak? Belum tentu, bisa jadi itu berarti iya atau setuju. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya etika itu bersifat relatif, dan yang jelas kita tidak bisa menilai budaya mereka dengan standar yang kita miliki. Paham? Kenapa dia kata konsep alam Melayu tu orang Malaysia yang buat? Jadi Indonesia tak terima mereka sebahagian pada Melayu. Betul ke? Ini buku sejarah Melayu yang diterbitkan pada tahun 2014 oleh Perpustakaan Popular Gramedia. Ditulis oleh Dr. Ahmad Dahlan dengan sekapur siri oleh Dr. Tenas Effendi. Jadi kita rujuklah kedua-duanya orang Indonesia kan. Dr. Tenas Effendi kata, bangsa Melayu membentuk peradaban hingga melahirkan bahasa Melayu, iaitu bahasa nasional 4 negara. Indonesia, Malaysia, Singapura dan Brunei. Dalam bab 1, Dr. Ahmad Dahlan pula kata, jadi karena sekarang gua itu tinggal di Kuala Lumpur atau kerja di Malaysia, mau nggak mau gua harus bisa paling tidak sedikit berbahasa Melayu. Betul, Mas. Ada beberapa kosakata bahasa Melayu yang udah gua pelajarin, yang awalnya gua pikir ini artinya apa, dan sekarang gua udah tahu. Ini dia 6 kosakatanya. Correct me if I'm wrong ketika gua melafalkannya ya guys ya. Yang pertama adalah toilet. Toilet biasanya orang Indonesia sebut toilet, di sini tandas. Betul. Tandas. Kedua ada sepatu. Di bahasa Indonesia ya sepatu, kalau di bahasa Melayu itu kasut. Ketiga, kalau di bahasa Indonesia itu berbeda, yaitu berbeda, kalau di sini berbeza. Ya, berbeza gitu. Dan keempat, kota. Kalau di bahasa Indonesia ya kita menyebut kota itu ya kota. Kalau di sini itu bandar. Di Indonesia ada si Bandar Lampung. Berarti kota Lampung kali ya. Kelima adalah 2%. Kalau kita menyebutkan persentase itu ya 2%, 3%, 4%. Kalau di sini contohnya 2%. Peratus itu mungkin persennya. Betul. Artinya. Terakhir adalah bersuah foto atau berfoto. Kalau di bahasa Indonesia kita biasanya yuk fotoin, berfoto. Kalau di sini ambil gambar. Bukan ngambil gambar gimana ya. Ambil gambar itu berfoto. Jadi kira-kira ada lagi nggak rekomendasi bahasa Melayu yang bisa gue pelajarin guys? Okey, aku baru tahu kalau bahasa Melayu Malaysia lebih kurang sama dengan bahasa-bahasa daerah yang berada di Indonesia dan Malaysia, bahasa Melayunya. Okey, so kita buat engkau nak pergi mana? Engkau nak pergi mana tu macam bahasa KL, bahasa Melayu kat sini lah, bahasa pasar. Tapi kalau macam Bengkulu kan, bahasa Melayu orang Bengkulu, dia cakap, engkau nak pergi mana? Sama macam Mano tu sama macam orang Negeri Sembilan ataupun orang Kelantan. And then kalau orang Jambi pula, awak nak pergi mana? Samalah juga mano-mano tapi dia guna awak. So awak tu kamu ataupun kau. Gitulah. Dumai, Melayu Dumai dia guna
Miko nak ke mana? Miko tu kalau di Perak dia Mika. Mika. Oh, macam hampir tu Perak. sama. Ata Goma, Mika. Tu orang Perak. Tapi kalau macam Batam, engkau nak pergi mana, sama je macam kita orang cakap. Bahasa Melayu kita orang tengah cakap ni. Engkau nak pergi mana? Aku nak pergi sana. Buat apa? Jangan tanya kenapa I jadi A jadi I. Jangan tanya Itu memang bahasanya, logatnya. Di sini saya ingin menjelaskan untuk komentar-komentar yang kurang baik dari beberapa netizen itu hanya segelintir saja sahabatku semua. Dan apabila sahabat-sahabat daripada Malaysia mungkin membuat konten, kemudian ada yang berkomentar toksik, ya mohon maaf. Mereka kalau komentar itu asal saja. Jadinya tidak dipelajari terlebih dahulu, sehingga kalau mengungkapkan kata asal-asalan, mereka pun kadang-kadang juga tidak tahu. Bahasa Melayu itu padahal merupakan salah satu bahasa yang dipergunakan bangsa Melayu di berbagai negara di Asia Tenggara. Bukan hanya di Malaysia saja, tetapi kalau di Indonesia, ketika orang menggunakan bahasa Melayu, mengarahnya ini pasti akan ke Malaysia. Ya karena mungkin saya juga nggak tahu ya, apakah para netizen ini dulu waktu menghafalkan nama-nama bahasa daerah yang ada di Indonesia ini tidak mengikutinya atau hanya sampai gerbang sekolah saja. Dan pada akhirnya kalau kita diberikan jawaban yang fakta dari sahabat kita dari Malaysia, tentunya ini kan agak sedikit membuat kita malu ya. Dan mirisnya lagi, inilah yang terjadi jika pada umumnya generasi yang ada di negara kita ini malas membaca. Jadinya kalau berkomentar itu ujung-ujungnya asal-asal saja dan tertampar fakta oleh netizen daripada Malaysia. Kemudian ketika sahabat kita daripada Malaysia menciptakan lagu Harimau Malaya untuk mensupport timnasnya, ya kita perlu respect, jangan sampai membuli. Dan banyak sahabat-sahabat kita yang bekerja di Malaysia, kemudian mereka belajar bahasa Melayu di Malaysia, ini juga amat sesuatu yang sangat bagus ya, jangan sampai dibully. Lalu bagaimana dengan bahasa Melayu yang ada di Indonesia? Langsung kita simak dan kita reaction videonya bersama-sama supaya para netizen juga tidak salah paham. Bahasa Melayu yang ada di Indonesia itu juga berbagai logat, bukan hanya satu logat saja. Kalimantan beda, Riau beda, kemudian Makassar juga beda. Kita simak videonya bersama-sama. Maaf Kak, izin bertanya, ini bahasa Melayu ya Kak? Iya, bahasa Melayu Pontianak. Atau Pontianak yang ada puaka tu. Nah, puaka tu kau, puaka. Kasih paham, Mbak. Kenapa orang Pontianak ngomongnya macam orang Malaysia? Emang ngomongnya kayak gitu Melayunya? Hampir 11-12 mirip. Kok dia pakai lagi? Dia mendekat gak dengan Sarawak nah? Melayu Pontianak Pelit itu kedekut. Melayu Palembang. Kalau pelit, bahasa Melayu Pontianaknya masin. Masin dia tuh. Ada juga yang bilang tukuk garam. Wah, kalau Palembang apa? Sike nih kan kau nih. Sike? Sike. Hah? Yang benar. Kalau bahasa Melayu Pontianak kita bilangnya, hah? Beda Benar, logat, Sike. beda perkataan. Kalau Palembang. Benar lah sikit kau nih. Kalau Palembang? Hah? Nian apa? Nian apa? Nian apa? Duh, aku mau buang air besar nih. Aduh, nak meseng dulu Mising? Meseng. Meseng apa mising? Pakai E. Oh, mesing. Meseng. Meseng. Kalau bahasa Pontianak, dana teberak. Oh, Kalau genit, bahasa Melayu Pontianak kita bilangnya, gete gitu, hati-hati kau, gete. Gete. Kalau Melayu Palembang. Kanji kan kau nih. Apa? Kanji. Kanji. Kayak tepung kanji. Oke, segitu dulu ya dari kita. Bye-bye. Ngomong pakai bahasa Melayu, Kak. Halo, apa kabar? Siapa namanya, Kak? Nggak tahu, nggak lihat ah. Dan tahu saya. Nak kemana kita Nak ke Samba. Yo. Ikut kami main. Siapa tahu dia orang Sambas ah?
Udahlah. Dah kita mie apa kita? Mie goreng gosong. basah. Kau nak kompak. Kami nak ke mie goreng. Mie goreng basah. Oh, mie goreng basah disambas. Kita ketemu kita foto-foto gimana? Saatnya dia bukan orang Sambas gimana? Oh, beda-beda Kan kenalan. antara Pontianak dan Sambas. Saatnya ngomong pakai bahasa Melayu, Sir. Hah, pakai bahasa Melayu? Yang mana nih? Pontianak. Ih, tidak tahu lah, Kak. Tahu. Kau dah? Ayo, siapa yang pengen Apa dulu? dia? Apa dia? Pengen punya bini orang Pontianak bahasa Melayu. Oh, budak. Nah, abang penyakar kalam nah. Tak tahu aku nama siapa. Nama di TikTok si penyakar Budak kalam. itu tak tahu anak pula. ya atau kawan? Penyakar alam model macam mana pula yang dia sebut ni. Dia lagi cari bini ni budak. Kita ada kenalan tak? Janda ke apa dia mahu? Yang penting orang Melayu kata dia nak. Pengen tak punya bini orang Melayu kata dia. Biar pandai bahasa Melayu kata dia bang gitu. Iyalah kau bang. Mau ke kau bang? Banyak cewek-cewek orang Melayu Pontianak ni bang. Tinggal kau pilih lah mau macam mana. Tapi satu aku bilangan kau. Kalau kau nak berbini dengan orang Pontianak, Hantarannya mahal. cewek Melayu Pontianak ni, siapkan Waduh. memang duit kau. Bukan apa orang Melayu Pontianak ni duit asap mahal. Gadis Ulangan Melayu kau. kanyong. Minimal kami ni 2 digit. Sumpit dah. Kami tuh pernah gak ikut latihan kemarin di Koramil sumpit gak? Sumpit juga. Pas itu tuh mau dibawa lomba ke mana? Ke Tapang di Kodim ke? Oh, begitu. Iya. Oh. Cuman enggak jadi karena Covid. Oh begitu. Jadi kamu lebih menguasai sumpit sebetulnya. Enggak gak menguasai, cuman bisa. Bisa Kemarin tuh sumpit. hampir mau dibawa lomba, cuman enggak jadi. Oh begitu. Kalau misalkan sumpit kan biasa di acara-acara gawe Dayak begitulah ya kalau nggak salah. Biasa tuh ada acara-acara kayak ulang tahun Kodim apa kalau di sana ngadain tuh biasa di sini dipanggil. Oh begitu. Jadi kamu pernah juga mau ikut kayak gitu, cuman nggak jadi. Mau ikut cuman nggak jadi. Siapa namanya Dek? Kalau itu? Desi. Warga Melayu asli ya. Iya, Melayu apa namanya? Kayong Utara bisa dikatakan. Jadi ini kebetulan pas lagi ada acara. Mana? Maksudnya acara untuk ulang tahun Kabupaten Kayong Utara yang ke-17. Kalau boleh tahu di daerah sini di Kabupaten Kayong Utara terutama gulai, Melayu asam apa namanya? pedas. Melayu Gulai, Kayong lah gambarnya. asam pedas. Kita punya masakan khas atau makanan khas enggak? Biasanya sih orang tuh Gulai. asam pedas. Asam pedas. Oh, berarti sama dengan Melayu-Melayu yang ada di tempat lain ya, kayak misalkan di Pontianak atau di Sambas gitu ya. Kalau bapak mau masakan khas Kayong tuh di Pondok Bakau situ tuh. Pondok Bakau situ biasa masak orang Melayu situ tuh Pak. Oh begitu. Nih, jadi logat-logatnya kalau yang dari Oh, wilayah Kabupaten logatnya Ketapang atau beda. Kayong Utara kurang lebih semacam ini ya Melayunya ya. Au-am gitu kan. Au-am, iya. Iya. Tapi di sini tuh kebanyakan pakai T. Oh, T. Ada T-nya. T. Aku T lagi anu. Oh, gitu. begitu. Iya. Cuman sekedar kata tambah aja itu tuh. Iya, kata Kalau tambah. misal orang Sambas kan au. Gadis Melayu. Oke, begitu. Iya, Bah. Oh, begitu. Paham. Oke, Oh, makasih. ape. Masih sekolah atau udah selesai? Udah selesai. Ape, Udah selesai. ape, beda Ya. loh. Oke, makasih ya. Pontianak Sambas. Apa itu dalam bahasa Indonesianya? Kalau kamu bahasa Sambasnya apa? Ape. Kalau Pontianak? Bahasa Melayu. Oh, ape. Cuman beda e sama ya lah ya. Oh. Terus kalau misalkan makan sama mungkin ya, makan. Makan sama. Sama. Cuma beda kayak lebih ke gitu. Kalau di sini E-nya tuh. Enggak juga begitu, Pak. Bicaranya banyak yang ke e gitu. Dua. Kalau saya sebut satu tetap satu ya. 3. Kalau dua, Oh, pakai E ya. dua. Dua. Dua juga tetap. Kirain Kayak dua. nama barang tuh kayak lebih ke E gitu. Kalau tiga? 3. Oh, tiga. 4, 5? 5 sama sih. Bukan 5. Bukan. Oh, 5 ya? 5. 5. Ada K-nya. Oh, ada K-nya belakangnya, 5 itu. 6, 7, 9, 10. Kalau naang itu? Naang. Oh, kalau ndak tuh sini ndaan. Sini ndak. Kalau Ndak misalnya. kalau sigi naang gitu? 1 ja kayak 1 ja sini. Oh, itu 1 ja itu. Cuma 1 gitu. Oh, sigi naang itu cuman 1 gitu. Ya.
Kalau makanan khasnya orang sini, kalau orang Melayu Sambas maksudnya. Kalau untuk masakannya itu kurang lebih masakan tradisional Melayu hampir sama ya antara di Indonesia dan Malaysia. Asam pedas. Suasananya itu enak. Kalau siang tetap panas, tapi nggak terlalu kali ya, dekat dengan pohonan kayak gini lah ya. Amin. Ada terus. Semoga mbaknya jadi pengusaha. Ada cita-cita jadi apa, Li? Pengusaha sih kayaknya. Pengusaha kayaknya. Ya mudah-mudahan. Tinggal neruskan ya. Ini punya orang tua. Iya. Tinggal neruskan. Jadi kalau makan ikan juga di sini nggak susah kali ya daerah sini ya. Karena banyak orang yang nelayan. Pagi-pagi. Berangkat biasanya jam berapa mereka pergi nelayan? Malam sih. Malam. Pulang pagi. Iya. Oh. Orang sini. Udah 6, jam 6 tuh udah pulang sini dah. Guring bahasa Sambas ya? Oh, Mbak Artinya Lala. apa guring? Tiduran gitu kan. Tiduran. Lalah tadi kamu nyebut lalah itu apa? Lala namanya. Mbak Lili atau Mbak Lala, Mas? Namanya Lala. Dek Lili. Kamu punya IG juga? Apa nama IG-nya? Tapi nggak posting sih. Oh, nggak posting. Apa namanya itu? Lili, iya tulisannya Lili. Nah. Oke. Nelly, dek siapa? Lili, dek Lili. Kamu punya akun TikTok? Mau untuk nambahkan apa namanya followers gitu mau nggak? Siapa tahu ada orang yang pengen berteman gitu, mau? Apa namanya? Gadis Melayu Sambas. Biar nanti ada yang ikut berteman atau pengen berkenalan dengan cewek Sambas ya? Apa namanya? Gadis Sambas, gadis Melayu Sambas. Apa namanya? Namanya aja disebutkan. Oh, belum anu ya, belum banyak ya? Belum banyak. Belum banyak. Can circle. Oke, makasih ya. Ya. Oh, Bang, Melayu ambil pelosok. bahasa daerah Bang. Kalau kami ini orang Melayu, tapi lain dari bahasa Melayu Pontianak Bang. Kalau kami ini Melayu pelosok. Melayu pelosok tepatnya di Kabupaten Sintang. Kalau bahasa Melayu Sintang, aslinya Sintang tuh saya bisa. Nah, kalau Melayu lain tuh agak beda lah, tapi bisa lah sikit-sikit kalau artinya. Kalau mau spill bahasa Melayu Sintang, oke. Nah, kami di itu kerja apa tuh? Kerja sawit apa tuh? Nah, teman sawit pakai crawler tuh. Kalau dah lumpur-lumpur biasa pantau kaki ya. Main kaki tampak cuma kaki dah lumpur-lumpur itu udah mainan kami. Nah, tuh tadi teh ada kendala. Gira dol. Nah, kalau si Kunun senior kami nun umur hampir 50 tahun. Mekanik. Jadi nak turun ngelas gitu. Nah, itu lokasi sawit yang kami ambil setiap hari ya. Jalan berlubang. Nah, di nun yang parah. Nah, itu bahasa apa? Melayu Sintang, Bang. Artinya ya kurang lebih kayak gini lah. Karena saya mungkin dah lupa tadi. Kami sini kerja sawit, kakinya kotor-kotor. Karena medannya berlumpur. Kami melansir menggunakan crawler nih. Nah, sinilah setiap hari kami bekerja di sini. Kalau di sana jalannya dalam-dalam. Nah, mungkin hanya itulah. Kalau untuk selanjutnya nanti kita sepil lagi bahasanya. Nah, itulah sahabat-sahabat semua, bahasa Melayu yang ada di Indonesia memang dipergunakan untuk bercakap sesama orang Melayu yang ada di daerah tersebut ya. Ya pastinya kalau orang Melayu mungkin pergi ke daerah lain ya pastinya akan menggunakan bahasa Indonesia. Dan tentunya untuk sahabat-sahabatku semua, ketika ada sahabat-sahabat kita yang berbahasa Melayu, jangan sedikit-sedikit sensitif ya. Dalam artian, ini orang Malaysia kah? Kenapa harus menggunakan bahasa Melayu? Padahal di negara kita sendiri, orang-orang yang ada di Kalimantan, kemudian di Sambas, kemudian di Riau, di Kepulauan Riau, mereka bahasa sehari-harinya itu menggunakan bahasa Melayu. Jadi bahasa Melayu ini bukan hanya dipergunakan di Malaysia saja. Biar tidak salah paham sahabat-sahabatku semua. Kadang-kadang kalau orang Indonesia ya kan pergi ke Malaysia, mungkin anggapannya
bahasa Melayu di Malaysia itu seperti yang ada di film Ipin Upin. Juga tidak sepenuhnya benar. Kalau untuk dalam bahasa Melayu yang digunakan di film Ipin Upin itu merupakan salah satu itu ya. Kalau dalam bahasa saya merupakan bahasa kesatuan. Jadi kalau di Malaysia ini bahasa Melayu yang ada di negeri lain pun logatnya juga beda. Tidak sama seperti yang ada di film Ipin Upin. Sama dengannya orang Indonesia yang lain daerah, meskipun sama-sama Kalimantan, logat bahasa Melayunya pun berbeda. Maka dari itu, kalau kita sedang melihat sahabat-sahabat kita berbahasa Melayu, kemudian kita komentarlah yang respect, positif. Jangan sedikit-sedikit ketika orang Indonesia menggunakan bahasa Melayu, kalian itu sensitif. Terus ujung-ujungnya mengarah ke Malaysia. Oh, ini pasti orang Malaysia. Itu sering kali saya lihat di video-video sahabat-sahabat kita yang perkataan dalam membuat video menggunakan bahasa Melayu sering dikomentari seperti itu. Dan alangkah baiknya kalau kita lebih saling, intinya itu ya, belajar satu sama lain biar kita sama-sama saling tahu. Dan pada faktanya kita juga bisa melihat sendiri netizen negara tetangga lebih bijak dalam hal ini. Ketika ada orang yang berkomentar yang bukan-bukan, langsung ditampar dengan fakta, kan? Akhirnya jadi malu sendiri, kan? Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan buat para sahabatku semua. Jika suka dengan video reaksinya Bang Toha Channel, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.